Halo Bedikers. Belum lama ini, nama Rusdi Hartono menjadi sorotan usai Kapolri Jenderal Listio Sigit membatalkan penunjukannya sebagai Kapolda Sumbar menggantikan Teddy Minahasa yang terlibat skandal narkoba. Berdasarkan banyak laporan, pria yang mengaku akrab dengan Cendol di masa-masa sekolahnya itu memang sempat mendapat kabar buruk. Kapolri Listio Sigit batal menunjuknya sebagai Kapolda Sumatera Barat. Hanya saja berselang kabar tersebut meluas, Kapolri Listio Sigit yang tak bisa membiarkan Rusdi kecewa, memberinya kabar baik. Sebagai gantinya, Rusdi dimutasi di sebuah daerah tipe A yakni Provinsi Jambi. Di sana Rusdi akan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah alias Kapolda. Kendati demikian, Rusdi nampaknya tak lepas dari sorotan usai harta kekayaannya tak terdata di situs LHKPN KPK. Hal ini seketika membuat banyak pihak bertanya-tanya. So, daripada berlama-lama, yuk kita bongkar karir, prestasi, dan kekayaan Rusdi Hartono berikut ini. Rusdi Hartono atau Irjen Pol Detrandes Rusdi Hartono MSI adalah seorang polisi lulusan Akpol tahun 1991. Pria yang diketahui menjadi salah satu rekan seangkatan Kapolri, memang dikenal berpengalaman di bidang lalu lintas. Kendati nasibnya tak seperti Listio Sigit, namun karirnya di kepolisian cukup mentereng. Pada 2007 lalu, setelah dirinya meraih pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, tercatat hingga 2009 dirinya menempati posisi sebagai Kapolres. Masing-masing Kapolres Garut 2007 hingga 2008, kemudian Kapolres Cimahi pada 2009. Setelah merasakan jabatan pimpinan tingkat 2 tersebut, pada 2010 dirinya mulai banyak terlibat dalam bidang lalu lintas pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah. Kala itu Rusdi lantaran pengalaman yang cakap, dirinya mendapat posisi sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau. Tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan bidang lalu lintas, setahun berikutnya Rusdi akhirnya bisa menempati posisi sebagai Direktur Direktorat Lalu Lintas alias Dirlantas pada Kepolisian Daerah Tipe A di Provinsi Riau. 2 tahun bergelut sebagai Dirlantas Polda Riau, Rusdi Hartanto pada 2013 lantas mendapat pergeseran jabatan atau mutasi pada jabatan yang lebih baik, yakni sebagai Dirlantas Polda di daerah Tipe A Jawa Barat. Pada September 2015 lalu, dirinya juga mencicipi jabatan penting di Kota Daeng sebagai Kapolrestabes Makassar hingga Desember 2016. Pria yang kini menginjak 53 tahun itu, kemudian semakin melejit karirnya pada 2020 usai dirinya mendapat tempat sebagai Karopenmas Divisi Humas Polri. Tercatat sejumlah kasus besar dihadapinya, diantaranya kasus narkoba triliunan rupiah pada Oktober 2021 lalu. Kendati tak terlibat secara langsung, namun ekspos dari media massa membuat namanya semakin tenar. Tak hanya itu, sebelum akhirnya digeser sebagai Widya Suara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, dirinya juga sempat menjadi corong bagi kepolisian saat menghadapi kasus dugaan pidana penghinaan atau ujaran kebencian berbau rasis dari akun Natalius Pigai. Kendati hanya setahun bertugas pada Divisi Humas Polri, Rusdi kemudian dipindah sebagai Widya Suara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Dan baru tahun 2022, dirinya akhirnya mencicipi jabatan penting sebagai Kepala Kepolisian Daerah di wilayah Tipe A Provinsi Jambi. Sosok Jenderal Bintang 2 ini seperti yang sempat kita singgung sebelumnya, ternyata lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pensiunan polisi yang berpangkat terakhir sebagai Ibtu. Saat diwawancarai oleh jurnalis salah satu media di Jambi, Rusdi mengenang sang ayah. Dia mengatakan jika ayahnya dulu adalah sosok polisi yang memiliki idealisme. Beliau, kata dia, hanya mengandalkan gaji saja untuk menghidupi 5 orang anak termasuk dirinya. Di tengah kondisi itu, ibunya lantas turut berjuang dengan membuka warung untuk dagang kecil-kecilan, termasuk nasi uduk, gorengan, hingga cendol. Dari sinilah kemudian Irjen Rusdi Hartono merasakan bagaimana sulitnya mencari uang. Dia seperti dilansir dari Tribun Jambi mengatakan, jika dirinya setelah pulang sekolah memang diberi jatah piket oleh ibunya untuk menjaga dagangan cendol oleh sang ibu. Kalau sudah pulang sekolah SD dulu ya, saya dapat jatah jaga dagangan dari jam 12 sampai jam 2. Kalau ada pembeli saya tuangkan tuh, karena memang saya sudah diajarkan berapa cendolnya, berapa sendok gulanya, berapa santannya, ungkap Rusdi. Saat mengenang masa kecilnya itu, Rusdi mengaku tak malu menjajakan cendol, bahkan kepada teman-teman satu sekolahnya. Dia tak malu melayani mereka. Menurutnya hal itu pada akhirnya membentuk dirinya menjadi seorang seperti sekarang ini.
Tak hanya itu, Rusdi juga mengakui jika karir kepolisiannya juga menjadi lebih tertata berkat masukan-masukan dari sang ayah. Ayahnya meski hanya pensiunan polisi dengan pangkat Inspektur 1, nyatanya berkat bimbingan Rusdi, kemudian banyak belajar dan perlahan-lahan membangun karirnya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Nah, soal kekayaan, seperti yang diinformasikan sebelumnya, laporan kekayaan mantan Kapolrestabes Makassar ini belum muncul di situs pelaporan harta kekayaan pejabat negara di LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun alih-alih begitu, tak bisa ditampik, karirnya mentereng dan diwarnai dengan berbagai jabatan strategis, tentu membuat pundi-pundi Rusdi tak kering keronta. Jika menilik kembali karir dan jabatannya, hitunglah sejak menjabat sebagai Kapolres Garut dan Cimahi, selama kurun waktu 2007 hingga 2009, gaji dan tunjangannya pasti cukup besar. Berdasarkan ketentuan gaji dan tunjangan kepolisian, setidaknya gaji dan tunjangan sebagai seorang Kapolres bisa mencapai 7 sampai dengan 9 juta. Masing-masing gaji Kapolres di kisaran 3 sampai 4 juta dan tunjangan level kelas jabatan 11 pada angka 57. Nah, Pedikers, dari jabatan tersebut Rusdi nyatanya berkecukupan, bayangkan saja 9 juta rupiah dikalikan 3 tahun jabatan sebagai Kapolres. Bisa mencapai 300-an juta rupiah, bukan? Tak hanya itu, saat pangkatnya naik sebagai Brigadir Jenderal, gaji dan tunjangannya pun naik hingga mencapai angka 14.721.000 plus gaji pada kisaran 5.081.000. Selain itu, seperti yang diketahui Rusdi, saat ini juga sudah menjabat sebagai Kapolda. Terbayang nggak sih berapa gaji dan tunjangannya setiap bulannya? Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas PP nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diketahui gaji Irjen Pol Rusdi bisa mencapai angka 5.080.000 sampai 5.576.000 rupiah. Rusdi juga dipastikan akan mendapat tunjangan kinerja setiap bulannya sebesar 20.695.000 rupiah. Sehingga total keseluruhan pendapatan Rusdi per bulannya bisa mencapai 26.271.000 rupiah. Lain hal, sebagai pejabat dengan gaji yang cukup besar, sudah barang tentu Rusdi memiliki sejumlah aset. Salah satunya adalah tanah dan bangunan. Ya, setidak-tidaknya satu unit rumah pribadi dengan tipe besar dengan harga di atas 250 juta ke atas. Sementara itu untuk kendaraan, meski juga tak diketahui apakah Jenderal Bintang 2 ini punya kendaraan pribadi atau tidak, namun dipastikan sebagai Kapolda Jambi dirinya juga akan mendapat fasilitas tersebut guna menunjang pekerjaannya. Nah, Pedikers, menurut kalian mobil apa yang cocok untuk Kapolda kita yang satu ini? Tulis di kolom komentar.